Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan pembahasan kita, ini kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Masih kita membahas pada bab yang ke-32, yaitu babun ismu qati'ir rahimi. Bab pembahasan tentang dosa memutus tali kekerabatan ya. Dan kita telah jelaskan jemaah sekalian hadis yang ke-64, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidaklah masuk surga orang yang memutus tali kekerabatan. Dan telah kita jelaskan bahwasanya tidak masuk surga di sini ya, ada kalanya untuk selama-lamanya seseorang ini tidak akan masuk ke dalam surga karena dia menghalalkan perbuatan tersebut ya, yakni menghalalkan memutus tali kekerabatan, dan ini jelas adalah merupakan perbuatan kufur. Apabila dilakukan oleh seorang yang kafir, maka bagaimanapun juga ya, dia pasti akan kekal di dalam neraka. Dan kalau seandainya yang melakukannya adalah orang muslim dengan meyakini bahwasanya halal memutus tali kekerabatan tersebut, maka dia juga diancam kekal di dalam neraka karena dia telah murtad atau kafir, keluar dari Islam. Namun apabila seseorang memutus tali kekerabatan itu bukan karena menghalalkannya, dia adalah seorang muslim ya, artinya dia adalah seorang yang beriman, namun dia memutus tali kekerabatan bukan karena menghalalkannya, akan tetapi karena terkalahkan oleh hawa nafsunya, dan dia sadar bahwasanya dirinya bersalah, dirinya berdosa, namun dia lakukan karena terkalahkan oleh hawa nafsunya, maka dia akan diancam masuk ke dalam neraka terlebih dahulu sebelum dia masuk ke dalam surga. Artinya, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, seseorang ini tidak akan masuk ke dalam surga secara langsung, tetapi dia harus diazab terlebih dahulu di dalam neraka. Karena jemaah sekalian, masuk ke dalam surga itu ya, ini telah kita jelaskan sebelumnya, masuk surga itu ada kalanya langsung, ini tanpa melalui siksa ya yang ada di dalam neraka terlebih dahulu ya, tetapi dia langsung masuk ke dalam surga. Bahkan ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab ya. Maka ini adalah golongan yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kalanya orang itu masuk ke dalam surga, namun dia harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Karena dia telah melakukan dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Setelah dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dia, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dia, maka barulah dia dimasukkan ke dalam surga.
Hal ini jemaah sekalian, sebagaimana dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini gambarannya tentang seseorang yang lama di dalam neraka. Namun dia ujung-ujungnya nanti masuk ke dalam surga karena keimanannya. Dan sebelumnya perlu diketahui bahwasanya keimanan seseorang itu menghalangi dirinya untuk kekal di dalam neraka. Ya, sekecil apapun keimanan seseorang, maka dia pasti kelak akan masuk ke dalam surga dan dia tidak akan kekal di dalam neraka. Namun tentunya harus diazab terlebih dahulu dalam neraka karena dosa-dosanya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, yadkhulu ahlul jannati al-jannata wa ahlun narin nara. Masuklah ke dalam surga penduduk surga, dan masuklah ke dalam neraka penduduk neraka. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, akhriju man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surganya, kemudian penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, maka Allah berfirman, keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya itu terdapat seberat biji sawi berupa keimanan. Jadi seseorang yang memiliki iman yang sangat kecil sekalipun, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat agar mengeluarkan orang tersebut. Jadi kata Allah, keluarkanlah dari neraka siapapun yang di dalam hatinya itu ada seberat biji sawi berupa keimanan. Artinya imannya sangat kecil sekali, namun disuruh untuk dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayukhrijuna minha qad iswaddu, maka fayukhrijuna minha qad iswaddu fayulquna fi nahril haya fayanbutuna kama tanbutu al-hibbatu fi janibis saili. Lalu dikeluarkanlah dari neraka itu beberapa orang, ya, yang sungguh mereka itu telah menghitam. Jadi ketika para malaikat disuruh untuk mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam neraka yang memiliki keimanan meskipun hanya sebesar biji sawi, maka ternyata tatkala mereka dikeluarkan dari neraka itu, mereka kondisinya sudah menghitam. Mereka kondisi tubuhnya itu sudah menghitam seperti arang. Fayulquna fi nahril haya, ya, awil haya. Sehingga mereka pun dimasukkanlah ke dalam sungai kehidupan yang ada di dalam surga sana. Setelah mereka dikeluarkan dari neraka tadi itu, maka mereka dimasukkan ke dalam sungai kehidupan yang ada dalam surga. Fayanbutuna kama tanbutu al-hibba fi janibis sail. Maka mereka pun tumbuh, ya, mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji, ya, biji tanaman gitu yang ada di pinggir sungai. Jadi ketika mereka dikeluarkan dari sungai tadi itu, sungai kehidupan, maka ternyata mereka itu tumbuh ibarat seperti tanaman, ya, atau biji yang mulai tumbuh, ya, ibarat seperti biji yang mulai tumbuh. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam tara annaha takhruju safra multawiyatan. Tidakkah engkau melihat bahwasanya biji yang tumbuh tersebut itu keluar menguning, ya, lalu dia itu melingkar-lingkar, ya. Jadi gambarannya seperti itulah jemaah sekalian, orang yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari sungai kehidupan tadi, ya, ibarat misalnya biji, ya, biji tanaman misalnya Anda taruh di tanah, ya, atau di air misalnya, kemudian ternyata dia itu tumbuh, ya. Ada di situ sesuatu yang tumbuh, lalu dia itu semakin tumbuh dan melingkar-lingkar, ya.
Seperti itulah gambarannya, ya, tentang orang yang dikeluarkan dari neraka lalu dia dimasukkan ke dalam sungai kehidupan tadi. Dan tentunya orang ini jamaah sekalian, ya, sehingga dia itu kembali normal, ya, tidak menghitam lagi tubuhnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu juga ada yang masuk ke dalam neraka karena dosa-dosanya atau karena saking lemahnya iman dia, namun dia tidak akan kekal di dalam neraka. Makanya hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kata beliau, fihi raddun 'alal murji'ati alladzina qalu la darara ma'al imani maksiyatun lima fihi min bayani dararil ma'asi ma'al imani. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, di dalam hadis ini terdapat bantahan bagi orang-orang Murji'ah, ya, bagi golongan Murji'ah yang mereka mengatakan bahwasanya la darara ma'al imani maksiyatun, maksiat apapun itu sama sekali tidak membahayakan keimanan seseorang. Lima fihi min bayani dararil ma'asi minal imani, karena di dalam hadis tadi itu terdapat penjelasan tentang bahayanya maksiat meskipun dilakukan oleh seorang yang beriman. Lihat jemaah sekalian, dalam hadis tadi itu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka itu ternyata orang yang memiliki iman. Maka ini membantah orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya kalau seseorang itu sudah percaya kepada Allah, kalau dia itu sudah beriman, maka maksiat seperti apapun itu tidak akan membahayakan dia. Bahkan mereka menganggap bahwasanya orang yang paling bermaksiat dari kalangan orang yang beriman itu imannya sama seperti Abu Bakar dan Umar. Tidak ada bedanya menurut mereka. Karena menurut mereka iman itu, kalau orang itu sudah beriman, maka maksiat seperti apapun yang dia lakukan itu sama sekali tidak mempengaruhi imannya, ya, menurut orang-orang Murji'ah. Dan itu dibantah dalam hadis ini. Karena ternyata dalam hadis ini yang itu adalah orang yang memiliki iman yang sangat lemah, ya. Sampai dikatakan bahwasanya imannya itu cuma hanya sebesar biji sawi saja. Dan juga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa fihi raddun 'alal mu'tazilati alladzina qalu annal ma'asi mujibatun lil khuludi finnar. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan di dalam hadis ini terdapat bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasanya perbuatan maksiat itu mewajibkan seseorang kekal di dalam neraka. Jadi orang-orang Mu'tazilah mereka berkeyakinan bahwasanya seseorang yang beriman namun dia melakukan maksiat, seorang yang beriman namun dia melakukan maksiat, maka keyakinan mereka adalah manzilah baina manzilataini, yang konsekuensi adalah dia itu nanti akan kekal dalam neraka. Ini menurut mereka kalau masih di dunia tidak dihukumi mukmin dan juga tidak dihukumi kafir. Menurut orang-orang Mu'tazilah, ya, orang mukmin, ya, namun dia melakukan maksiat, maka menurut mereka orang ini dia tidak dihukumi sebagai orang kafir dan juga tidak dihukumi sebagai orang beriman. Namun kalau seandainya dia mati dan belum sempat bertaubat, maka dia akan kekal di dalam neraka. Jadi ini adalah keyakinan Mu'tazilah. Tetapi keyakinan semacam ini juga dibantah dalam hadis ini. Ternyata orang yang beriman ini, yang telah melakukan banyak dosa, ya, yang imannya sangat lemah, yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, ternyata dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Sehingga jemaah sekalian, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang orang yang beriman yang melakukan maksiat, maka orang beriman yang melakukan maksiat berarti imannya itu sedang berkurang. Dikarenakan yang namanya iman manusia itu naik dan turun, ya, bertambah dan berkurang. Tapi tidak sampai dia itu keluar dari keimanannya ketika dia melakukan maksiat.
namun pada saat itu imannya itu melemah. Ya. Makanya terkadang seseorang itu kuat dalam beribadah, ya, semangat dalam beribadah, namun suatu ketika futur, malas untuk beribadah, malas untuk menuntut ilmu. Terkadang demikian. Bahkan terkadang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dan suatu ketika lagi nanti dia juga akan kembali semangat dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan juga berkurang, ya. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbeda dengan keyakinan orang-orang Murji'ah dan orang-orang Mu'tazilah. Dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah pula bahwasanya keimanan itu menghalangi seseorang untuk kekal di dalam neraka. Meskipun kalau seandainya orang yang beriman ini bermaksiat kepada Allah, maka diazab terlebih dahulu dalam neraka. Namun dia tidak akan kekal di dalam neraka. Namun ingat jemaah sekalian, bagaimanapun juga ini adalah bahaya besar ketika seseorang, ya, dia sudah masuk ke dalam neraka, ya. Jadi merupakan musibah dan malapetaka yang besar ketika seseorang yang beriman namun dia masuk ke dalam neraka. Karena juga kita tidak tahu berapa lama, ya, di dalam neraka tersebut, ya. Allah yang menentukan berapa lama nanti dia itu di dalam neraka. Namun bagaimanapun juga azab neraka itu sangat mengerikan, ya. Dan kita berharap, ya, kita semua berharap agar jangan sampai, ya, diri kita ini menyentuh sedikit pun, ya, ke dalam azab neraka tersebut, ya. Dan inti dari pembahasan ini seperti yang kita sebutkan, ya, dalam judul tadi itu, yaitu dosa memutus tali kekerabatan, ya. Karena Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus tali kekerabatan, ya. Kemudian kita masuk pada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-65. Dikatakan di sini haddatsana Hajjaj ibnu Minhalin qal haddatsana Syu'bah qal akhbarani Muhammad bin Abdul Jabbari qala sami'tu Muhammad bin Ka'bin annahu sami'a Aba Hurairah yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal innar rahima syajnatun minar rahmani taqulu ya Rabbi inni zulimtu, ya Rabbi inni quti'tu, ya Rabbi inni ya Rabbi ya Rabbi fayujibuha ala tarbaina an aqta'a man qata'aki wa asila man wasalaki. Dikatakan di sini, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Hajjaj bin Minhal. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah. Dia berkata telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Abdul Jabbar. Dia berkata saya mendengar Muhammad bin Ka'ab bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah yuhaddits, ya. Beliau menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innar rahima syajnatun minar rahman. Sesungguhnya rahim itu adalah merupakan syajnah. Seperti yang kita jelaskan bahwasanya syajnah itu adalah akar pohon yang banyak, gitu, ya. Dan juga dia itu saling berjalinan, ya. Jadi akar pohon yang sangat banyak yang saling berjalinan. Maka dalam hadis tadi itu dikatakan innar rahima, sesungguhnya rahim itu adalah syajnah, yakni akar minar rahmani, dari ar-Rahman, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Taqulu, rahim tersebut mengatakan ya Rabbi inni zalamtu. Dia mengatakan ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah dizalimi. Ya Rabbi inni quti'tu. Ya Allah, aku diputus. Ya Rabbi inni. Ya Rabbi ya Rabbi. Dia mengatakan ya Allah, sesungguhnya aku, ya Rabbi ya Rabbi. Artinya kata para ulama, rahim ini menyebutkan beberapa perbuatan dosa, ya, atau perbuatan zalim yang ditimpakan kepada dia.
Artinya dia dizalimi, ya, menyebutkan beberapa perbuatan di situ bentuk kezalimannya. Fayujibuha, kemudian Allah pada saat itu pun menjawab, ala tardaina an aqta'a man qata'aki, apakah engkau ridha aku putus hubungan baikku dengan orang yang memutus hubungan baik denganmu? Wa asila man wasalaki, dan aku pun akan menyambung siapapun yang menyambung hubungan baik dengan engkau, ya. Aku akan menyambung hubungan baik dengan siapapun yang menyambung hubungan baik denganmu. Nah, ini tentang hadis ini jemaah sekalian, secara maknanya kita telah sebutkan pada pembahasan sebelumnya, ya, hadis yang semakna tentang ini. Dan kita tidak perlu memperpanjang syarahnya, ya, pada kesempatan sebelumnya, karena pada kesempatan sebelumnya kita telah menjelaskannya. Dan tentunya di sini, ya, terdapat syahid atau inti pembahasan yang menunjukkan bahwasanya memutus tali kekerabatan itu adalah merupakan dosa besar. Nah, tadi Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi siapapun yang memutus tali kekerabatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan putus hubungan baik dengan dia. Sebagaimana orang yang menyambung tali kekerabatan itu, Allah Subhanahu wa taala akan menyambung hubungan baik dengan dia. Dan tentunya di situ kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menyambung hubungan baik dengan seseorang, maka rahmat Allah itu akan melimpah kepada dia, keberkahan itu akan datang kepada dia, dan berbagai macam kebaikan itu akan datang kepada dia. Sebagaimana seseorang yang memutus tali kekerabatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan rahmatnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menahan keberkahannya, dan Allah akan menahan berbagai macam kebaikan dari pelaku pemutus tali kekerabatan tersebut. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya memutus tali kekerabatan itu adalah merupakan dosa besar. Kemudian kita masuk pada hadis berikutnya. Hadis yang ke-66. Dikatakan di sini, haddatsana Adam ibnu Abi Iyas, qala haddatsana ibnu Abi Dhi'bin, qala haddatsana Sa'id ibnu Sam'an, qala sami'tu Aba Hurairah yata'awwadu min imaratis sibyani was-sufaha. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Adam bin Abi Iyas. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibnu Abi Dhi'b. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sa'id bin Sam'an. Dia berkata saya mendengar Abu Hurairah berlindung dari memimpinnya anak kecil dan bodoh. Abu Hurairah berlindung dari kepemimpinan atau memimpinnya anak kecil dan orang bodoh, ya, sufaha, ini orang bodoh. Faqala Sa'id ibnu Sam'an, maka Sa'id bin Sam'an pun berkata, Fa'akhbarani Ibnu Hasanah Al-Juhani annahu qala li Abi Hurairah ma ayatu dzalika. Sa'id bin Sam'an dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Hasanah Al-Juhani bahwasanya dia berkata kepada Abu Hurairah, ini bertanya kepada Abu Hurairah, ma ayatu dzalika, wahai Abu Hurairah, apakah tanda yang demikian tadi itu, ya, tanda dari apa yang telah engkau sebutkan tadi itu? Qala, maka Abu Hurairah pun mengatakan, antuqta al-arhamu wa yuta'ul mughwi wa yu'sa al-mursyidu. Kata Abu Hurairah, tanda-tanda dari yang demikian tadi itu adalah diputusnya tali kekerabatan, wa yuta'ul mughwi, dan juga orang yang tersesat dan menyesatkan ditaati, ya. Al-mughwi artinya adalah al-mudil, yaitu orang yang menyesatkan, ya. Ditaatinya orang yang menyesatkan, wa yu'sa al-mursyidu,
dan ditentanglah orang yang menghendaki kebaikan. Ya, al-mursyid artinya pendidik. Namun yang dimaksud di sini adalah orang yang menginginkan atau yang menghendaki kebaikan. Ya, itu adalah al-mursyid. Orang yang menghendaki kebaikan. Nah, jadi jemaah sekalian, dalam hadis tadi itu juga menyinggung ya atau menyebutkan di situ tentang memutus tali kekerabatan. Ya. Dan itu adalah syahid dari pembahasan kita. Ya. Jadi dalam hadis tadi itu jemaah sekalian disebutkan oleh disebutkan ya bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berlindung kepada Allah, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari memimpinnya anak kecil dan orang-orang bodoh. Kenapa Abu Hurairah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari memimpinnya anak kecil? Karena memang anak kecil itu dia tidak mengerti dalam bersikap. Sebagaimana orang bodoh juga demikian. Tidak mengerti dalam bersikap. Anak kecil tidak mengerti apa itu adil. Sehingga bisa saja dia itu menghukum seseorang yang tidak berhak untuk dihukum. Sebagaimana dia akan memberikan kedudukan atau memuliakan seseorang yang seharusnya dia tidak berhak untuk mendapatkan kedudukan dan kebaikan tersebut. Ya, tidak berhak mendapatkan kedudukan atau penghormatan dan kebaikan tersebut. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berlindung dari memimpinnya anak kecil. Ya. Apalagi anak kecil juga mereka tidak mengerti dengan urusan rakyat. Ya, anak kecil tidak mengerti dengan urusan rakyat. Karena kita tahu sendiri jamaah sekalian, anak kecil itu dunianya adalah bermain. Bukan memikirkan tentang maslahat bagi rakyat, bagi manusia. Tapi pikiran mereka itu adalah main dan main. Dunia mereka adalah dunia bermain. Bukan, atau dunia mereka bukanlah untuk menjaga kemaslahatan manusia, karena mereka belum mengerti tentang itu. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berlindung dari memimpinnya mereka ini. Ya. Dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu berlindung dari orang-orang yang bodoh. Ya, meskipun dia dewasa, tapi dia nggak ngerti apa-apa. Nggak paham urusan agama, nggak ngerti tentang maslahat masyarakat, tidak mengerti tentang kemaslahatan kaum muslimin. Maka Abu Hurairah berlindung dari orang yang semacam itu. Ya, orang-orang yang bodoh namun dijadikan pemimpin. Dan Allah Ta'ala alam ini bisa saja ya suatu hal yang akan terjadi. Ya, suatu hal yang akan terjadi. Ada kalanya di situ adalah memang Abu Hurairah khawatir tentang yang demikian itu, ya, atau memang bisa saja Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapatkan kabar dari hadis misalnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang demikian ini akan terjadi, ya, itu bisa saja. Makanya di sini Sa'id bin Sam'an, ya, Sa'id bin Sam'an, beliau mengatakan, maka mengabarkanlah kepadaku Ibnu Hasan al-Juhani bahwasanya dia bertanya kepada Abu Hurairah, ya, ma ayatu dzalika, apa tanda-tanda yang demikian itu akan terjadi? Nah, apa tanda bahwasanya yang demikian itu akan terjadi? Maka Abu Hurairah menjelaskan, tanda-tandanya adalah antuk to'a al-arhamu, yaitu ketika diputus tali kekerabatan di kalangan manusia, dan juga ketika orang yang menyesatkan diikuti, serta ketika orang yang menyampaikan kebaikan, orang yang menginginkan kebaikan itu dimaksiati atau ditentang dan diingkari. Maka kalau ini sudah terjadi, apa yang dikhawatirkan oleh Abu Hurairah itu akan terjadi. Baik, faedah yang bisa diambil dari hadis ini jemaah sekalian, yaitu adalah al-man'u wan nahyu an qat'i ar-rahimi, ya, al-man'u wan nahyu an qat'ir rahimi, yaitu larangan dari memutus tali kekerabatan. Karena kalau seandainya manusia sudah saling memutus tali kekerabatan ini, maka kemaslahatan manusia itu akan rusak.
tidak mau belajar, ya kalau seandainya yang mengajar itu adalah kerabat dia, ya tidak mau belajar. Baik juga tidak mau mengajar kalau seandainya ternyata yang diajar itu adalah kerabat dia misalnya. Intinya memutus tali kerabatan, sehingga kemaslahatan di kalangan manusia itu menjadi rusak. Tidak mencintai sesama kerabat, berseteru ya bersama kerabat, tidak mau saling membantu, sehingga ini akan menyebabkan perpecahan di kalangan umat, akan merusak Islam. Kalau seandainya sudah manusia ini saling memutus tali kekerabatan, tidak ada ikatan cinta satu sama lain, sehingga kekuatan Islam ini akan semakin melemah. Kalau seandainya memutusnya tali kekerabatan ini sudah merata dan terjadi di kalangan kaum muslimin, dan ini akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Dan juga jemaah sekalian, kalau seandainya terjadi perpecahan, itu seringkali terjadi fanatisme, ta'assub yang berlebih-lebihan. Ya, kalau seandainya terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin, maka itu bisa saja akan terjadi ta'assub kepada seseorang. Seseorang dijadikan pemimpin, padahal dia tidak layak untuk menjadi pemimpin, namun mereka agung-agungkan karena itu adalah golongannya. Maka ini yang dikhawatirkan. Kalau manusia sudah berpecah, ya, kaum muslimin sudah berpecah dan tidak saling menyambung tali kekerabatan, maka ta'assub itu seringkali muncul ya di tengah-tengah mereka. Kalau sudah mengalami perpecahan di kalangan mereka itu. Orang bodoh misalnya, karena sesuai dengan keinginan mereka dijadikan pemimpin. Nanti yang lain juga demikian, membuat pemimpin yang lain meskipun bodoh, asalkan sesuai keinginan mereka. Dan akhirnya mereka akan memiliki ta'assub ya, yang berlebih-lebihan kepada masing-masing pemimpinnya meskipun bodoh, dan itu akan menimbulkan kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian juga faedah berikutnya ya. Jadi memutus tali kekerabatan ini jemaah sekalian ini dilarang, dan tentu itu adalah merupakan dosa besar dan kerusakannya juga sangat besar. Lalu yang kedua di antara faedah dari hadis ini yaitu an-nahyu an ita'atil mudil. Larangan dari mentaati orang yang menyesatkan. Makanya untuk masalah mencari guru, maka hendaknya seseorang itu mencari guru yang jelas akidahnya. Mencari guru yang memang benar pemahamannya. Baik. Kalau masalah kebenaran itu datang dari siapapun, kita ambil. Karena seperti yang dikatakan, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Artinya apa? Kebenaran apabila datang ya dari orang jahat sekalipun, hendaknya kita ambil. Asalkan itu adalah memang jelas kebenaran. Dari siapapun itu, hendaknya kita terima. Kita ambil kebenaran itu. Bahkan, ya, kalau seandainya orang yang paling bodoh sekalipun, namun dia menyampaikan kebenaran, maka kita ambil. Artinya kebenaran itu diambil dari siapapun. Tanpa ada kefanatikan. Ya. Fanatik yang salah maksudnya di sini. Tapi kalau masalah belajar, menuntut ilmu agama, hendaknya kita cari yang benar gurunya. Jangan sampai kita ngawur dalam mencari guru. Ya. Cari guru yang memang benar pemahamannya. Faham dalam masalah agama, dalam masalah akidah. Ya. Kalau seandainya kita belajar kepada siapapun yang kita tahu bahwasanya dia itu salah pemikirannya, cara berpikirnya, maka ini adalah sesuatu yang berbahaya dan itu akan merusak agama kita. Kalau seandainya ya kita itu belajar kepada orang yang rusak pemikirannya atau orang yang menyesatkan ya. Jadi bedakan di situ antara mengambil kebenaran dari siapapun dan belajar ya, dan belajar menuntut ilmu agama.
Maka kalau menuntut ilmu agama, hendaknya kita mencari guru yang tepat, ya. Jangan asalkan dia sudah duduk di atas mimbar misalnya, langsung kita ambil semua perkataannya misalnya. Maka ini tidak tepat. Dan juga mentaati al-mudil, di sini mentaati orang yang tersesat itu ada kalanya juga karena ditimbulkan oleh perpecahan di kalangan kaum muslimin, dan juga karena ta'assub, ya. Ini fanatik yang berlebih-lebihan. Lalu yang berikutnya, an-nahyu an isyanil mursyidi alladhi yuridul khaira. Larangan dari menentang orang yang menginginkan kebaikan. Ketika ada seorang yang menginginkan kebaikan, hendaknya kita hormati dia, kita patuhi dia, kita amalkan kebenaran yang dia sampaikan, kita terima nasihatnya dengan baik, dan juga kita amalkan. Jangan sampai orang menyampaikan kebaikan kemudian ditentang tanpa alasan yang benar. Ya, maka ini dilarang di dalam agama kita. Dan juga jemaah sekalian, ketika seseorang itu menentang kebaikan dari orang lain, ya, menentang orang-orang yang menyampaikan kebaikan, maka itu adalah bukti kesombongan yang ada dalam hati seseorang tersebut. Makanya dia menolak kebenaran. Makanya yang namanya kesombongan itu adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Apabila ada orang yang memberikan nasihat, menyampaikan kebaikan, kita terima nasihat dia. Kita terima kebaikan yang dia sampaikan itu. Jangan sampai kita tentang siapapun yang menyampaikan itu. Meskipun dia itu adalah orang yang ilmunya di bawah kita, apalagi guru kita misalnya. Kalau seandainya dia menyampaikan kebaikan, menyampaikan nasihat yang benar, hendaknya kita ambil. Jangan sampai kita tolak. Kalau seandainya kita menolak perkataan dia dengan alasan karena dia adalah anak masih kecil, karena dia adalah masih muda, karena ilmunya masih kurang, menurut dia misalnya, meremehkan. Karena menurut dia menyampaikannya kurang bagus, misalnya ini, maka ini adalah kesombongan. Kebenaran kita ambil dari siapapun, nasihat yang baik kita terima dari siapapun. Meskipun orang yang menyampaikan itu kadang dengan cara yang kurang sopan. Karena terkadang seseorang itu punya karakter yang tidak sama dengan yang lain. Karena dia karakternya keras misalnya, maka dia menyampaikan kebenaran itu dengan keras. Maka untuk hal yang seperti ini, jangan kita lihat orangnya. Kadang ada orang ketika menyampaikan gak sopan misalnya, tapi yang dia sampaikan kebenaran. Yang dia sampaikan itu adalah sesuai dengan dalil, dengan nas Al-Quran maupun hadis, atau sesuai dengan perkataan para ulama yang Rabbani. Cuman dia cara menyampaikannya kurang baik misalnya. Kita sebagai orang yang dinasehati, sebagai orang yang mendapatkan kebenaran itu dari dia, mendapatkan kebaikan itu dari dia, hendaknya kita ambil kebaikan dan kebenaran tersebut, dan juga kita ambil nasihat dia. Siapapun dia orangnya. Kalau seandainya kita tolak, maka berarti kita telah sombong kepada dia. Makanya ingat dalam hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya itu terdapat sebesar biji sawi berupa kesombongan. Ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Karena kesombongan sekecil apapun yang ada dalam hatinya. Baik, untuk masalah cara memberikan nasihat dia kurang bagus misalnya, itu adalah koreksian bagi dia.
Ketika menyampaikan nasihat kurang lugas, misalnya bahasanya kurang baik, itu adalah koreksian bagi dia. Tapi bagi kita yang menerimanya, bagi kita yang dinasihati, hendaknya kita terima siapapun dia. Jangan sampai kita menolaknya dengan alasan seperti tadi itu, dengan alasan masih muda dan lain sebagainya, dengan alasan karena sudah tua apalagi. Maka ini adalah kesombongan kalau menolak kebenaran atau nasihat kebaikan dari seseorang. Ya, kita menerima nasihat dan kebaikan itu dari siapa saja, ya, dan dengan cara apa saja orang yang menyampaikan tersebut. Kalau kita tolak, berarti itu adalah kesombongan. Dan itu berarti telah meremehkan orang lain. Ingat, sekecil apapun kesombongan dalam hati, maka itu akan menghalangi seorang untuk masuk ke dalam surga. Kemudian faedah berikutnya, jadi ingat untuk faedah yang nomor 3 tadi itu, yaitu adalah larangan dari menentang orang yang menginginkan kebaikan, ya, siapapun dia itu. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat dari hadis ini, yaitu bayanu anna imaratas sibyani was-sufahai khatarun 'alal ummati. Penjelasan bahwasannya memimpinnya anak kecil dan orang-orang bodoh yang tidak berilmu, ya, akalnya itu kurang, maka itu adalah khatarun 'alal ummati, itu adalah bahaya, ya, sesuatu yang membahayakan atas umat ini. Karena mereka, ya, mereka tidak akan bisa untuk berbuat adil, ya. Apalagi mereka juga di situ tidak memiliki kasih sayang dan lain sebagainya. Sehingga seperti yang kita sebutkan tadi, kalau mereka dijadikan pemimpin, ya, anak kecil atau orang-orang yang bodoh ini, yang kurang akal dan tidak berilmu itu, maka akan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, dia akan berbuat zalim akhirnya. Menghukum orang yang tidak layak untuk dihukum. Sebagaimana dia misalnya memberikan kelonggaran kepada orang yang tidak layak untuk mendapatkan kelonggaran tersebut. Jadi ini adalah merupakan bahaya yang besar, ya, yang akan menimpa umat ini apabila mereka menjadi pemimpin, ya. Ini anak kecil dan orang bodoh tadi. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu babun uqubatu qati'ir rahimi fid dunya. Bab pembahasan tentang hukuman memutus tali kekerabatan di dunia, ya, hukuman di dunia bagi orang yang memutus tali kekerabatan. Disebutkan di sini dalam hadis yang ke-67, yaitu haddatsana Adam qal haddatsana Syu'batu qal haddatsana Uyainah ibnu Abdurrahman qal sami'tu abi yuhaddits an Abi Bakrah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min dhanbin ahra an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirati min qati'atir rahimi wal baghi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Adam, dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Syu'bah, dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Uyainah bin Abdurrahman, dia berkata, saya mendengar ayahku bercerita, yakni menyampaikan hadis dari Abi Bakrah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma min dhanbin ahra an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirati min qati'atir rahimi wal baghi. Tidak ada satu dosa pun yang lebih pantas untuk Allah segerakan hukuman bagi pelakunya di dunia beserta dengan hukuman yang disiapkan untuk dia kelak di akhirat min qati'atir rahimi wal baghi, dibandingkan dengan memutus tali kekerabatan
wal baghi, dan juga kezaliman. Ya. Sebenarnya sekalian, untuk hadis ini ya kita telah bahas ya pada hadis yang ke-29. Jadi kita sebenarnya tentang hadis ini telah kita lewati pembahasannya pada hadis yang ke-29. Baik. Di dalam bab tentang uqubati uquqil walidaini, bab yang ke-15 ya. Jadi telah kita bahas tentang masalah itu dan juga faedah-faedahnya. Baik, kita ulang sedikit tentang faedah dari hadis ini ya Mas sekalian. Yaitu di antara faedah dari hadis ini adalah adanya hukuman yang memang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bagi pelaku maksiat. Jadi memang ada ya hukuman-hukuman yang memang Allah segerakan bagi pelaku maksiat itu. Di antaranya adalah bagi orang yang memutus tali kekerabatan tadi. Maka hukumannya ya atau azabnya itu akan Allah Subhanahu wa taala segerakan bagi dia di dunia ini. Jadi di dunia dia mendapatkan azab. Dan juga kelak di akhirat dia juga akan mendapatkan azab lagi. Di dunia dia diazab, kemudian di akhirat juga diazab. Ini orang yang memutus tali kekerabatan tadi itu. Untuk hukumannya Allah yang menentukan. Bagi orang yang memutus tali kekerabatannya atau maksiat-maksiat yang lainnya. Apakah Allah akan buat dia itu sakit? Apakah Allah akan buat dia itu sulit hidupnya? Atau Allah halangi dia dari ilmu sehingga dia akan tersesat? Atau keberkahan dari hidupnya itu dicabut oleh Allah? Allah yang menentukan untuk hukumannya. Bagi orang-orang yang memutus tali kekerabatan atau perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Jadi intinya adalah ada memang hukuman yang Allah segerakan di dunia ini ya bagi pelaku maksiat. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini juga yaitu adalah silaturahimi wajibatun wa qati'atuha maksiyatun azimatun ya, seperti yang kita jelaskan sebelum-sebelumnya. Yaitu memutus menyambung tali kekerabatan itu adalah wajib ya, menyambung tali kekerabatan itu adalah wajib dan memutusnya adalah merupakan maksiat yang besar. Ini dosa besar. Yang memutus tali kekerabatan itu. Dan juga telah kita sebutkan misalnya di kesempatan sebelumnya tentang hadis dalam suatu hadis yang sahih dikatakan di situ laisa syai'un uti Allahu fihi ajala sawaban min silatir rahimi wa laisa syai'un ajala iqaban minal baghi wa qati'atir rahimi. Dalam sebuah hadis itu dikatakan tidak ada suatu amal pun yang Allah ditaati di dalamnya yang lebih disegerakan pahalanya oleh Allah dibandingkan dengan menyambung tali kekerabatan. Dan tidak ada sesuatu pun amalan, ya, perbuatan yang paling disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia ini maksudnya dibandingkan dengan al-baghi, yakni kezaliman dan juga memutus tali kekerabatan. Jadi jemaah sekalian, menyambung tali kekerabatan itu adalah amalan yang membuat pahala dari Allah itu disegerakan. Belum lagi nanti di akhirat dia akan mendapatkan pahala lagi. Balasan bagi orang yang menyambung tali kekerabatan itu akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan orang yang menyambung tali kekerabatan ini juga kelak di akhirat akan mendapatkan pahala lagi. Di dunia mendapatkan pahala, mendapatkan balasan, di akhirat juga dia akan mendapatkan balasan lagi. Sebagaimana menyambung tali kekerabatan itu demikian, maka memutus tali kekerabatan itu pun juga akan mengundang azab Allah yang disegerakan di dunia ini dan juga akan ditambah lagi dengan azab kelak yang ada di akhirat.
Jadi orang kalau seandainya ingin dia itu hidupnya bahagia, ya, hidupnya itu penuh dengan keberkahan, sambung tali kekerabatan itu. Jangan sampai diputus tali kekerabatan ini. Makanya seperti misalnya dalam suatu hadis, ya, yang kita sering sebutkan itu, man sarrahu ayyub satalahu fi rizqih wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia sambung tali kekerabatan. Sehingga ini menunjukkan hukumannya, balasan dan pahala yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia bagi orang yang menyambung tali kekerabatan itu. Rizkinya diluaskan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya maksudnya rizkinya itu diberkahi oleh Allah dan umurnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dihabiskan untuk kebaikan, ya, bukan untuk permusuhan, bukan untuk melakukan kemaksiatan, tetapi dimudahkan oleh Allah untuk menjauhi itu semua. Dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ini hidup yang berkah. Namun orang yang memutus tali kekerabatan, sebaliknya, kebalikan dari hadis tadi itu, dia akan disempitkan rizkinya oleh Allah dan umurnya akan dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa saja di situ, ya, maknanya menurut sebagian ulama juga, yaitu adalah rizkinya itu tidak berkah. Tidak ada keberkahan sama sekali pada rizkinya, rizki yang dia peroleh. Atau keberkahan dalam hidupnya itu juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, keberkahan dalam hidupnya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya itu rusak. Sulit untuk menjalankan ketaatan, hidupnya penuh dengan permusuhan. Dengan keluarganya juga tidak bisa harmonis. Sulit untuk menjalankan ibadah dan ketaatan. Ini tanda ketika seseorang itu telah dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi keberkahan hidupnya itu telah dicabut oleh Allah dari dia. Jadi sebagaimana menyambung tali kekerabatan itu membuat balasan kebaikan dari Allah itu disegerakan, ya, menyambung tali kekerabatan itu mengundang kebaikan dari Allah yang disegerakan di dunia, maka memutus tali kekerabatan itu juga mengundang azab atau hukuman dari Allah yang disegerakan di dunia ini. Dan juga jemaah sekalian, dalam hadis tadi itu yang disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya yaitu adalah al-baghi. Perbuatan zalim. Zalim di sini berbuat zalim kepada orang lain tentunya, fi malihi wa irdihi aw damihi, ya. Ini al-baghi alladhi huwa zulmul ghair fi malihi aw irdihi aw damihi. Al-baghi di sini yaitu adalah perbuatan zalim kepada orang lain, baik terhadap harta orang lain atau kehormatan orang lain atau darah orang lain. Jadi ini adalah baghi yang itu nanti akan disegerakan azab atau hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya. Dan berbuat zalim kepada orang lain itu banyak sekali. Seperti misalnya, ya, sebutkan di sini kal ghibati, ghibah, menggunjing orang lain, wal buhtan, wal kadzib, yaitu dusta. Ya, perkataan dusta, bohong dan dusta. Nah, jadi ini adalah merupakan perbuatan zalim kepada orang lain, ya, orang lain dibohongin misalnya atau dighibah. Jadi keburukan orang itu disebutkan atau diceritakan kepada orang lain meskipun dia tidak bohong. Apalagi dia itu bohong misalnya. Maka ini adalah kadzib, ya, dusta atau buhtan. Dan juga termasuk kezaliman kepada orang lain, ya, terhadap orang lain, yaitu adalah wa imma bisafkid dami kal qatli famadunahu, dengan mengalirkan darah orang lain
kal qatli, seperti dengan membunuhnya, famadunahu, atau yang di bawah membunuh, ya, seperti misalnya melukai, ya, atau yang semisalnya, hatta allatmatu, ya, hatta allatmatu, termasuk juga di situ yaitu menampar, ya, meskipun tidak sampai keluar darah, tidak mencucur darahnya, ya, tapi menampar orang lain juga termasuk di sini. Wa imma bi akhdhi syai'in minal mali kasariqati wan nahbi wal ikhtilasi wal ghishyi fil muamalat. Dan juga termasuk perbuatan zalim di situ kepada orang lain, yaitu dengan mengambil harta orang lain. Kasariqati, seperti dengan cara mencuri, wan nahbi, merampas, wal ikhtilasi, mencopet, wal ghish fil muamalati, ya, fil muamalati, dan juga di situ ghish, menipu, fil muamalat, dalam urusan muamalah, ketika jual beli dan lain sebagainya. Wal ghishyi fil amalil wadhifi, ya, dan juga di situ menipu, ya, ketika menjalankan tugas. Ini juga bagi misalnya bagi orang-orang yang pekerja negara dan lain sebagainya. Waktunya kerja tapi dia misalnya bermalas-malasan. Ya, misalnya sengaja, maka ini telah melakukan penipuan terhadap pemerintah, ya. Kullu hadza yu'tabaru baghyan, ini semua terhitung sebagai baghi, ya. Ini perbuatan zalim. Au syahadati zur ala syakhsin fayuzlamu, kullu hadza minal baghi. Atau juga misalnya persaksian palsu terhadap seseorang, ya, yang dengan itu orang lain menjadi terzalimi. Maka semua ini juga termasuk al-baghi, ya, perbuatan melampaui batas. Bahkan sebelumnya telah kita jelaskan juga termasuk di situ al-khuruju ala sultan, yaitu memberontak pemimpin yang sah dalam suatu negeri. Ini juga termasuk al-baghi. Dan perbuatan-perbuatan semacam ini jemaah sekalian, hukumannya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya di dunia, ya, diazab segera oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan juga dia nanti akan mendapatkan hukuman berikutnya di akhirat sana, ini di neraka. Baik jemaah sekalian, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pembahasan kita pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan bahas, ya, ini masuk pada bab berikutnya, ya, di kesempatan berikutnya insyaallah. Dan pembahasan berikutnya adalah babun laisal wasilu bil mukafi'i, ya. Jadi bukanlah orang yang menyambung tali kekerabatan itu, yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang membalas, ya. Jadi cuma balas-balesan, ya. Jadi bukan itu yang dimaksud dengan menyambung tali kekerabatan atau menyambung silaturahim tadi. Demikian, semoga bermanfaat, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.